Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan besok tanggal 16 Desember 2021. Jadi seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Eh, ini bagian pertama saya bahas 8 saham. Nanti di bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Untuk yang bagian kedua, jadi saya mulai langsung dengan yang pertama adalah ADRO. Adaro Energy. Jadi kalau kita perhatikan di sini garis-garisnya untuk ADRO ya, target price-nya 2030 sudah tercapai ya. Jadi sebelumnya sudah saya bahas kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 1970, kalau mau tambah lagi silakan ya, target berikutnya di 2030. Nah, sekarang kan dia di area 2030. Kalau mau buy sekarang yang berani buy high sell higher silakan ya. Um, Target price berikutnya masih memungkinkan di 2200. 2200 ini didapat dari Fibonacci extension 161,8% ya. Jadi kalau kita perhatikan sebelumnya saya sudah bahas lama ya, dari swing low-nya di sini dan swing high-nya. Kalau kita tarik extensionnya, ini Fibonacci extension 127,2% sudah tercapai ya, sekitar 1870-an. Ya, kalau dia tercapai, target berikutnya di 2200 di Fibonacci extension 161,8%. Jadi ini kenaikannya masih memungkinkan ya. Jadi kalau mau buy sekarang sebenarnya sih boleh-boleh aja, buy-nya bertahap aja ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 2030, target berikutnya tengah-tengahnya antara 2030 sampai dengan 2200, saya kasih acuan setiap kelipatan, sebentar ya. Berikutnya setelah 2030 saya kasih 2070 aja ya. Seperti ini ya. Sebentar. 2100 saja ya supaya lebih gampang ya tengah-tengahnya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 2100, kalau mau tambah lagi silakan ya. Target berikutnya di 2200. Kalau dia naik lagi ke atas 2200, maka ini target berikutnya masih mungkin lagi naik lebih tinggi lagi, bisa ya, bisa sampai 3200 ya. Ini sudah pernah saya gambarkan di Fibonacci extension 261,8%. Jadi kita sih jangan terlalu takut ketinggian ya, tapi jangan terlalu takut istilahnya jangan terlalu takut kalau ketinggian terus kita nggak berani tambah lagi, maksudnya seperti itu ya. Jadi kalau uptrendnya masih bagus, kalau dia berhasil breakout garis yang sudah saya berikan ya, naik ke atas 2100 mau tambah lagi silakan, naik ke atas 2200 tambah lagi silakan. Memang area untuk buy on weakness bagi yang nggak berani buy sekarang itu di area 1715 ya. Memang sebelumnya di sini ketika dia naik, kalau kita buy on weakness di 1715 ya lumayan ya, dia berhasil rebound lagi ya. Kalau dia masih di bawahnya 1715 ya kita jangan beli dulu. Jadi yang rajin ngikutin saya ini harusnya sudah breakout ke atas 1715, kalau mau buy tambah lagi ya. Bagi yang punya ADRO seperti itu ya. Jadi kalau yang ngikutin saya ini sudah average up, sudah lumayan profitnya ya. Seperti itu ya. Kalau sekarang posisinya kalau mau buy on weakness ada area di atasnya adalah bisa coba di area 1870. Jadi istilahnya itu kalau dia misalnya koreksi ya kan, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 1870 barusan kita buy ya, seperti itu ya. Itu buy on weakness-nya. Kita tunggu di bawah. Atau mau buy sekarang silakan buy high sell higher ya. Jadi buy-nya bertahap aja, naik ke atas 2100 tambah lagi, naik ke atas 2200 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu kurang lebih untuk ADRO ya. Berikutnya untuk Arto. Di Arto sudah pernah saya bahas juga ya, area buy on weakness sudah saya sebutkan sebelumnya di 14.500. Kalau dia berhasil naik, kalau mau buy silakan ya, naik ke atas 15.000 tambah lagi, naik ke atas 15.500 tambah lagi. Hari ini dia berhasil naik lagi ke atas 16.000. Jadi kalau mau buy sekarang boleh saja, pasang aja stop lossnya di 15.500 dan 15.000 ya, maksimum di 14.500 atau pakai acuan low-nya di sini ya 14.325. Memang kalau pakai 14.325 mungkin terlalu jauh ya, jadi pasang aja stop lossnya di 15.500 dan 15.000. Itu untuk Arto ya. Kalau mau buy sekarang boleh aja tapi jangan terlalu banyak ya. Bentar ya. Jadi untuk atau mau buy sekarang boleh, tetap aja naik ke atas 16.500 tambah lagi, naik ke atas 16.875 boleh tambah lagi ya, average up ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 16.875, kemungkinan besar dia mencapai targetnya di mana. Jadi kalau kita perhatikan, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 16.875, ada kemungkinan bisa capai target sekitar 18.225 sampai dengan 19.050 ya. Nah, itu Arto ya. Mudah-mudahan aja berhasil breakout ke atas. Tapi perlu diingat di sini ya, ini memang 16.000 itu adalah resistennya. Jadi kalau misalnya dia gagal
bertahan di atas 16.000 ya, malah turun lagi ya. Ya kita pasang aja stop lossnya di 15.500 dan 15.000 ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 16.875 ya dalam waktu dekat ya. Itu untuk Arto. Berikutnya untuk BBRI ya. Jadi untuk BBRI di sini dia berusaha untuk rebound lagi naik ke atas 4190 ya. Jadi area buying interest sudah saya sebutkan, naik ke atas 4190 boleh buy ya. Mungkin sebelumnya ada yang protes, Pak Sunar ini katanya naik ke atas 4190 boleh buy. Ternyata dia nggak lama lagi memang naik ya, tapi dia koreksi lagi gitu ya. Jadi apakah boleh buy sekarang? Sebenarnya sih kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 4190, ada kemungkinan dia akan berusaha untuk breakout ke atas 4460 ya. Dia berjuang naik ke atas ya. Jadi kalau mau buy sekarang, menurut saya sih boleh aja pasang aja stop lossnya di 4110 dan 4060 untuk BBRI ya. Jadi buy-nya bertahap aja, naik ke atas 4280 tambah lagi, naik ke atas 4360 tambah lagi ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 4460, boleh tambah lagi nggak Mas Sunar? Boleh ya. Target berikutnya di 460, 4660 dan 4780. Itu untuk BBRI ya. Mudah-mudahan aja lancar. Sejauh ini sih dia memang testing area ini ya 4190 ya. Kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk CARE ya. Jadi CARE ini memang dia uptrendnya sejauh ini masih cukup bagus ya. Memang cenderung sideways di atas ya. Kurang lebih area sidewaysnya sekitar 480 sampai dengan 540 ya swing high di sini ya. Jadi kalau yang mau buy sekarang boleh saja pasang stop lossnya di 480 dan 464. Seperti itu ya. Kalau buy buy-nya bertahap aja, naik ke atas 500 tambah lagi, naik ke atas 520 tambah lagi ya. Naik ke atas 540, kemungkinan besar dia masih bisa breakout lagi, naik target berikutnya di area sekitar 630 ya. Itu kurang lebih untuk CARE ya. Memang kalau kita perhatikan di sini dia setelah breakout lagi, dia koreksi kemudian breakout lagi ya. Jadi ini dia masih di area masuk di area sideways-nya di jalur uptrend-nya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 540, kemungkinan bisa sampai ke 600 sampai 630 ya. Itu target price berikutnya. Jadi belinya bertahap aja. Sejauh ini masih cukup ramai ya di sini ya volumenya ya. Walaupun terlihat di sini asing sudah mulai turun ya. Pembeliannya sudah mulai jualan ya seperti itu ya. Tapi kita sih nggak lihat asingnya. Kita fokusnya di pergerakan harganya. Itu untuk CARE. Oke, berikutnya untuk NATO ya. Jadi NATO memang ini sideways-nya lama ya. Dia sideways di jalur uptrend-nya. Jadi yang mau trading buy NATO untuk sideways range-nya di area sekitar 695 sampai dengan puncaknya di sini ya 780 atau di sini 770. Jadi kalau mau buy sekarang boleh aja pasang stop loss-nya di low-nya hari ini ya 710 dan 695, maksimum di 675. Untuk NATO ini karena dia masih sideways di atas ya belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak. Naik ke atas 750 boleh tambah lagi ya. Mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 780 dengan target berikutnya di 800 dan 850. Itu untuk NATO ya. Mudah-mudahan aja dia berhasil breakout. Memang untuk NATO ini kalau kita perhatikan dari awal ya sudah pernah saya bahas ya. Dia sideways-nya lama ya. Range-nya lumayan lebar. Jadi dia kalau breakout dia juga lumayan ya kenaikannya. Kemudian dia sideways lagi, ini breakout dia sideways lagi ya. Jadi kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 780 di sini swing high maksimumnya ya, kita jangan takut-takut untuk buy up atau average up ya. Kita belinya bertahap aja karena dia masih memungkinkan untuk breakout ke atas 800 dengan targetnya di 850 ya. Itu untuk NATO ya. Jadi masih ada peluang. Mudah-mudahan aja masih cukup bagus dan lancar ya untuk NATO. Berikutnya untuk BBCA. Ya. BBCA memang kalau untuk trading memang mungkin agak susah ya karena sebelumnya sudah saya sebutkan ini memang area testingnya ya dia ya, area supportnya 7.300 sampai dengan 7.350. Sebentar-bentar dia naik kemudian nggak lama lagi turun lagi koreksi, jadi cenderung sideways testing area ini ya 7.300 sampai 7.350. Yang sudah punya pasang stop lossnya di 7175. Selama dia berada di atas 7175 untuk BBCA ini sebenarnya dia masih ada harapan ya gitu ya. Memang cenderung lesu sideways di atas, tapi ini jalurnya masih uptrend ya. Mudah-mudahan aja dia bertahan di atas 7175. Selama di atas itu saya yakin sih dia masih ada peluang untuk naik ke atas 7875 lagi ya. Untuk target price-nya di 8250. Ini swing high sebelumnya ketika dia euforia setelah stock split ya. Jadi sebelumnya kan BBCA kan dia ada aksi korporasi stock split. Ini adalah efek dari euforianya ya. Jadi dia naik tinggi sampai 8250. Jadi selama di atas 7175 dia masih ada harapan ya. Apalagi ini sudah mulai naik ke atas 7300 lagi ya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk BBCA.
Berikutnya untuk boga. Jadi boga ini perlahan-lahan dia mulai naik ya ke atas ya. Nah, kalau kita perhatikan di area di sini ada resistennya sekitar 1435 ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya. Ini area buy on weakness saya sudah sebutkan di area 1350 ya. Jadi kalau sudah berhasil di atasnya, naik ke atas 1360 tambah lagi, naik ke atas 1380 tambah lagi ya, seperti itu ya. Kalau misalnya dia berhasil naik lagi ke atas 1405 ya, kalau mau tambah lagi silakan ya. Naik ke atas 1420 tambah lagi, seperti itu ya. Jadi garis-garis merah ini untuk acuan untuk average up. Kalau dia berhasil breakout ke atas ya boleh tambah lagi atau average up ya. Seperti itu ya. Jadi nggak terlambat, belinya bertahap aja, pasang stop lossnya di 1380 dan 1360. Ini masih dalam perjuangan naik ke atas lagi ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1435, maka tidak menutup kemungkinan dia akan berusaha untuk naik lagi sampai 1535 ke atas ya, seperti itu ya. Jadi ini kalau saya perhatikan sebelumnya ya, memang dia sideways range-nya dia lama banget ya ini ya. Kalau kita perhatikan ini 1 tahun lebih ya, akhirnya dia breakout ya. Jadi setelah breakout dia hanya bertahan sekitar 2 bulanan ya. Kemudian dia turun lagi, nggak sampai 2 bulan sih menurut saya, ini sudah turun ya. Jadi dia berjuang lagi. Kalau dia breakout ke atas 1435, kalau mau tambah lagi jangan terlalu takut ya, karena masih ada peluang untuk capai lagi target 1535 itu untuk boga ya. Mudah-mudahan dia berhasil naik lagi. Memang ini sideways range-nya lama ya, saya sudah gambarkan dari beberapa waktu yang lalu ya. Jadi lebih cukup untuk boga. Berikutnya untuk harum ya. Jadi untuk harum ini memang masih sideways di atas. Saya sudah sebutkan selama dia berada di atas 10.200 masih ada harapan. Memang di sini dia sempat low-nya di bawah 10.200 ya, 10.050 ya. Jadi yang sudah kena trailing stop atau stop loss, menurut saya sih kalau mau buyback atau buy, tunggu sekalian kalau dia breakout ya. Naik ke atasnya ini ya, hanya di 11.225, buy, naik ke atas 11.500, maka target berikutnya di kurang lebih sekitar 13.000 ya. Itu yang berani buy high sell higher. Kalau nggak berani buy high sell higher, mungkin buybacknya tunggu aja di area buy on weakness sekitar area 9.000. Artinya kalau dia koreksi di dekat area 9.000 atau di bawahnya, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ya. Kalau dia belum berhasil rebound, kalau nyentuh 9.000 bukan berarti langsung buy ya, enggak ya. Itu namanya tangkap pisau jatuh ya. Karena kalau dia turun lagi di bawah 9.000, dia masih resiko testing area support berikutnya di sekitar area 7.500-an ya di sini ya. Yang saya garisi kotak yang buy on sebelumnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk harum ya. Memang masih sideways di jalur uptrendnya di sini ya. Kalau mau buy sih yang berani buy high sell higher silakan, tapi jangan terlalu banyak ya. Naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi garis-garisnya sudah saya berikan. Kalau sudah di atas 11.500, kalau mau tambah lagi mungkin setiap kelipatan 600 rupiah ya. Maaf, setiap kelipatan 100 rupiah ya. Jadi naik ke atas 11.600 tambah lagi, naik ke atas 11.700 tambah lagi dan seterusnya ya. Sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus untuk harum ya. Mudah-mudahan aja lancar sampai ke 13.000 ya. Kurang lebih cukup ya. Ini untuk bagian pertama untuk analisa saham hari ini tanggal 15 Desember sampai dengan besok tanggal 16 Desember 2021. Ini bagian pertama. Nanti akan berlanjut ke bagian kedua, masih ada lagi 8 saham yang lainnya ya, yaitu ASII, BBIB, TLKM, BMRI, BGTG, BBNI, TBIG dan PTBA ya. Kurang lebih cukup. Seperti biasanya yang barusan join jangan lupa subscribe, like, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan ya. Kemudian jangan lupa juga kalau ada pertanyaan atau saran silahkan tulis di kolom komentar ya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Sekian di akhir video. Saya selalu mendoakan semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu ya. Itu yang paling penting ya. Semoga tetap selalu diberkati yang luar biasa ya. Amin. Terima kasih banyak.